Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rahmat dari Allah, dari Tuhan kita semuanya. Baik, kita mulai dengan ngopi dulu. Selalu ngopi dulu ya, bismillahirrahmanirrahim nih. Sedap. Kopi pagi ini adalah dari kopi Gunung Halu, javahalucoffee.id. Ini natural anaerob. Natural anaerob itu apa nggak tahu ya prosesnya. Yang penting enak. Hal ini saya gunakan juga dengan mesin yang diberikan oleh Henry. Jadi ini saya nyebut nama-nama ini nama-nama supporter saya gitu ya. Yang mana mereka nggak tahu sebetulnya saya sebut di sini. Jadi ini bukan paid endorsement ya. Jadi jangan kayak apa ya? Ini saya ngeliat channel YouTube yang lain yang ini ya. Ada dua hal yang sekarang udah susah nih. Nanti kita bahas lain kali lagi melantur. Saya mau bahas topik yang sebetulnya menjadi salah satu topik yang sering membuat saya kesal. Kalau orang barat bilangnya pet peeves ya. Topiknya yaitu kebanyakan sistem informasi. Kebanyakan sistem informasi itu maksudnya gimana? Jadi gini ya, keluh kesahnya, tapi nanti harusnya ada solusi. Seringkali kami ini dosen-dosen itu disuruh mengisi kalau dulu borang atau form. Form tentu dimasukkan ke dalam some kind of sistem informasi. Sistem informasi kepegawaian, sistem informasi dosen, sistem informasi ini dan itu gitu. Iya, problemnya adalah ini tuh berulang kali. Nah, itu yang saya nggak ngerti. Kalau dulu zamannya sebelum ada komputer, database, oke lah ya. Mungkin bisa dimaafkan, kesel tapi bisa dimaafkan. Nggak ada sistem komputernya kan. Nggak ada sistem yang cerdasnya untuk melakukan gitu ya. Terpaksa manusianya sebagai komponen yang tercerdas dalam sistem ya harus melakukannya gitu ya. Tapi kita punya komputer sekarang, punya software. Udah dibuatlah some kind of sistem informasi. Udah. Di dalamnya apa? Di dalamnya tentu saja ada data pribadinya ya. Nah, itu sekali aja. Kemudian ada itu juga misalnya makalah atau paper yang sudah kita publish. Ditaruh di mana segala macam gitu ya. Terus baik yang dipublish melalui jurnal, baik yang seminar atau apapun lah ya. Pokoknya kita sesuatu yang kita publish. Di dalam institusi pendidikan dan penelitian memang publish or perish gitu ya. Jadi itu mantranya itu kita publish atau mati hilang. Nggak bermakna gitu ya. Jadi memang kalau di dalam kampus akademis itu publikasi memang. Sehingga seringkali terlalu berlebihan. Jadi orang-orang banyak yang mengagung-agungkan publikasi sehingga publikasi itu nomor satu. Jadi kejar-kejar publikasi, ngadunya tuh ngadu publikasi. Bukan esensi utamanya ya, tapi jadi publikasinya. Balik lagi ke sistem informasinya. Nah itu kan sebetulnya kalau kita sudah masukkan sekali sudah ya gitu. Nanti ganti, saya nggak tahu ya, ganti pimpinan di level yang atas misalnya gitu ya. Di kalau dulu departemen, kementerian, ganti lagi, softwarenya ganti lagi. Ngisi lagi. Itu tadi ya penelitian segala macam, beban. Kalau di kampus levelnya lain, beban kerja, maksudnya mengajar, membimbing, membina, ikut di jurnal segala macam. Nah ngisi begitu itu saya itu malasnya itu berkali-kali. Sehingga akhirnya nggak saya isi. Ada akibatnya gaji saya kecil, ada beberapa kegiatan yang tidak dibayar. Bagi saya ini tidak terlalu masalah sih ya bagi saya, karena saya selalu menganut aliran rezeki itu sudah ada yang ngatur, tapi harus usaha. Nah ini mungkin yang dipermasalahkan saya, Pak Budi nggak usaha sih, nggak menyatatkan itu. Habis waktu saya tercatatkan itu dan saya lupa lagi ya. Harusnya kan komputer itu membuat kita menjadi lebih mudah kan ya kehidupan kita, bukan jadi lebih susah. Jadi kerjaan kita ngisi form lagi. Mestinya misalnya gini ya, misalnya kan saya ditugaskan mengajar sebuah mata kuliah gitu ya. Langsung kan surat tugasnya itu bisa masuk ke sistemnya bisa tahu ya, pindah masukin ke data pribadi saya gitu ya, bahwa Pak Budi ngajar 12 SKS, 15 SKS, 75 SKS satu semester.
atau apapun ya dimasukkan situ Pak Budi ini. Nah, tentu saja nanti ada hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh sistem yang terpaksa harus dilakukan oleh sang dosennya atau sang ini tadi subjeknya atau objek ya. Misalnya saya pergi ke konferensi dengan biaya sendiri ya saya harus masukkan ya misalnya kan itu tidak terprogramkan gitu ya. Atau saya masuk partai politik, nggak ada, nggak boleh. Boleh nggak ya? Oh nggak tahu itu isu terpisah juga ya, itu sensitif. Saya sih nggak tertarik political practice ya. Nah, ada ya memang misalnya saya ikut keanggotaan organisasi profesi gitu ya, anggota IEEE. Oh iya belum saya update IEEE, harus bayar lagi. Apalagi ya dan seterusnya gitu ya. Nah harusnya proses-proses itu harusnya otomatis. Assuming kita punya sistem baru lagi, misalnya sistem ABC, kemudian nanti ada sistem baru lagi DEF. Harusnya kan data dari ABC itu bisa disedot ya, ditransfer ke DEF ya. Kan namanya sistem komputer ya. Kalau sistem bukan komputer ya harus dientry ulang. Kalau sistem komputer kan harusnya disedot. Nanti tinggal diperbaiki yang minor ya, Tapi the bulk of it harusnya sudah bisa ditransfer. Makanya dari itu kadang saya juga suka kagum melihat misalnya Google Scholar ya. Google Scholar itu berdasarkan pelaporan, berdasarkan searching, dan berdasarkan mungkin sedikit nebak-nebak ya. Dia menebak paper kita apa segala macam sehingga dia punya indeks dari seorang dosen itu karya terkait dengan karyanya ya. Itu di reference oleh berapa banyak. Ini memang Google kan salah satu engine-nya yang AdWords itu kan PageRank ya. PageRank dulu seperti itu juga sih memang satu aliran dengan meranking dosen gitu ya, meranking dosen gitu ya, PageRank gitu ya. Nah ini juga sama sih sebetulnya seperti PageRank tapi meranking makalah, meranking dosen di situ. Nah sistem-sistem yang ingin dibuat oleh Indonesia itu pengennya seperti itu sih, lebih hebat bahkan seperti itu, meranking dosen, melihat bebannya, terus nanti renumerasinya bergantung pada bebannya. Saya selalu gajinya segitu-segitu aja karena nggak tahu bimbingan saya mungkin ada 75 gitu. Dulu saya pernah di ini juga, bimbingan saya itu di kota karena banyak yang bimbingan kepada saya. Tapi itu cerita lain lagi ya, yang mana biasanya saya hadir di antara mahasiswa saya. Sekarang bimbingan saya secukupnya aja lah ya. Kebetulan karena banyak mahasiswa yang belum tahu saya sehingga nggak bimbingan saya gitu. Oh iya, saya membimbing juga mahasiswa dari tempat lain. Nah itu memang tidak masuk beban karena itu saya lakukan secara sukarela ya. Jadi dari institusi tidak ini, tapi mereka tidak tahu bahwa sebetulnya saya juga membimbing mahasiswa dari tempat lain secara sukarela. Nggak apa salah itu ya. Itu memang ya sudah sewajarnya tidak masuk dalam sistem informasi. Meskipun harusnya itu yang kayak gitu juga masuk ya. Tapi itu terlalu susah. Mungkin juga nanti akan terlalu mudah di abuse ya. Ini balik lagi. Dengan adanya banyak sistem informasi ini, maka akibatnya banyak dosen yang tidak akan mengupdate sistem datanya. Dulu ada data penelitian apa ya yang saya malah melibatkan orang lain untuk mengentrinya. Karena apa? Karena ya Pak Budi tolong ini ada berkepentingan juga ya waktu itu mahasiswa saya. Pak Budi tolong ini saya harus masukkan data penelitian Pak Budi karena kami mengajukan peneliti. Ya, jadi saya ikut terlibat dalam penelitian mahasiswa saya. Kemudian, itu kan harus ada datanya, NIDN-nya, ini. Wah, pokoknya seru lah gitu. Begitu. Jadi mohon maaf kalau data saya tidak terbaru di dalam sistem yang terbaru, karena mungkin sistem yang terlama sudah ada data lama saya yang mungkin dia terbaru atau terlama. Oh bahkan CV saya juga saya sudah berhenti update tahun 2013 ya, 2015 ya. Udah 7 tahun yang lalu, 7-9 tahun yang lalu sudah saya tidak update karena udah kebanyakan juga. Jadi dulu salah satu trik saya adalah saya masukin aja semuanya itu dalam sebuah dokumen ya. Saya masukin situ. Tapi tentu saja itu hanya makalah ya. Misalnya mahasiswa yang saya publish segala macam saya masukkan di web. Tapi web juga ini ya, proses update-nya tuh bagi saya lambat karena web saya statik ya, saya harus edit. Jadi daftar mahasiswa saya di situ ada tapi tidak up to date ya. Begitu. Balik lagi. Jadi kalau kalian membuat sistem informasi yang membuat datanya open sehingga kalau sistem informasi yang Anda kembangkan itu mati atau dikembangkan sistem yang lebih baru, datanya lebih mudah diekspor dan sehingga disedot oleh sistem yang lain. Jadi jangan dikekepin.
Kalau Anda juga membuat sistem informasi dokumentasinya yang bagus sehingga nanti pihak selanjutnya dapat mengambil datanya. Dan bagi-bagi yang mengelola membuat sistem informasi, ya buatlah sistem yang bisa berkesinambungan ya. Kalau buat sistem yang baru, sedotlah data yang dari sistem yang lama, kan banyak teknologinya. Ekspor bisa, bahkan kalau worst case bisa crawling ya, dan seterusnya. Begitu ya. Semoga ini memberi pencerahan kepada Anda pengembang-pengembang, pengelola-pengelola sistem informasi. Contoh yang saya sampaikan ini tadi yang terkait dengan saya ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ini terkait dengan dosen, tapi sebetulnya itu sistem informasi juga bisa terkait dengan sistem informasi kepegawaian yang lainnya. Begitu, saya mau ngopi dulu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Brain food, bukan food ya, drink tuh food kan ya. FNB, beverage ya, brain beverage.